Ternak ayam kampung itu sulit. Ternak ayam kampung itu nggak bisa dijadikan usaha pokok. Jangankan kok mau untung juta-jutaan ya. Kalau penghasilannya cukup untuk membeli pakan itu sudah bagus. Kalau mau untung, ternak ayam kampung itu ya beli beberapa ekor ayam kampung lalu dilepaskan. Tidak usah diberi makan, paling diberi makan 1 kali sehari lalu dilepaskan, biarkan mereka mencari pakan sendiri untuk kecukupan sehari-hari. Itu juga nggak bisa banyak, mungkin hanya mentok 10 ekor. Nah itu baru bisa, kalau perlu nanti tinggal pegang, dipotong atau dijual, baru menguntungkan. Kadang-kadang ada benarnya juga pembicaraan atau omongan seperti itu. Ketika kita sendiri mempraktekkan beternak ayam kampung, ternyata dari hasil hitung-hitungan pakan yang kita berikan dengan penjualan hasil dari peternakan kita itu tidak sesuai, bahkan nombok ya. Belum lagi kalau terkena masalah kesehatan ayam atau masalah penyakit. Kalau bahasa saya masalah aratan, ini malah lebih parah lagi, bisa-bisa satu kandang habis. Oleh karena itu ada baiknya kita mempelajari terlebih dahulu sistem seperti apa yang akan kita terapkan di dalam kandang yang akan kita buat sebagai usaha kita itu. Usaha sampingan ataupun usaha pokok, yaitu beternak ayam kampung skala rumahan. Kalau kita mau untung dalam beternak ayam kampung ini memang harus banyak hitung-hitungan ya. Jangankan sampai juta-jutaan ya. Kadang-kadang untung 100-200 ribu per bulan itu saja sulit kalau kita salah dalam melangkah dalam beternak ayam kampung ini, terutama ketika kita memulainya. Tetapi kalau kita sudah mulai ternyata salah, ya mari kita sama-sama memperbaikinya. Tetapi perlu diketahui bahwa di dalam video ini saya tidak mengajari apalagi menyalah-nyalahkan orang lain. Saya hanya ingin berbagi pengalaman tentang cara beternak kami di Peternakan Kreatif TV ini untuk dibagikan kepada teman-teman yang mau memulai beternak atau sudah memulai dan ingin mengembangkan peternakannya lebih baik ke depannya. Ini semata-mata untuk sama-sama berbagi agar manfaat dari beternak ayam kampung yang sudah kami rasakan ini juga bisa dirasakan oleh sedulur-sedulur yang lain di seantero Nusantara ini. Adapun langkah-langkah yang seharusnya kita lalui di dalam memulai beternak ayam kampung skala rumahan ini agar bisa mendapatkan keuntungan dan bukan rugi. Yang pertama, kita memang harus membekali diri dengan pengetahuan dalam hal beternak ayam kampung, walaupun hanya skala rumahan atau skala kecil-kecilan. Nah, ini bisa dilakukan apabila kita membuka diri dengan kemajuan zaman. Jadi ilmu itu akan masuk, pengetahuan itu akan masuk dalam diri kita, memberi manfaat kepada diri kita. Kalau yang pertama kita merasa belum tahu. Nah, tetapi kalau di dalam diri kita sudah merasa pinter, merasa sudah tahu, merasa sudah ahlinya ahli, core of the core ya, maka ilmu itu tidak akan masuk, pengetahuan tidak akan masuk, baik dari manapun datangnya. Tetapi kalau kita sendiri merasa awam, merasa belum paham dengan hal ini, merasa masih kurang pengetahuan kita tentang ayam, insya Allah nanti akan ada masukan-masukan yang dikirim oleh Allah melalui seseorang umpamanya ya, yang bisa kita ambil manfaatnya. Nah, dari masukan-masukan orang lain itulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan tentang beternak ayam kampung yang benar. Ini tentu ada kaitannya dengan kemajuan teknologi. Kalau kita selalu menutup diri dari kemajuan teknologi peternakan, maka kita akan tertinggal jauh di belakang. Tetapi kalau kita mau belajar dan terus berusaha mengikuti kemajuan zaman atau mengikuti pembaharuan-pembaharuan di dalam cara-cara atau varietas di dalam beternak ayam kampung ini, insya Allah kita nanti akan mendapatkan hasil yang baik dari peternakan kita itu. Jadi mulailah untuk menentukan ayam-ayam jenis apa saja yang akan kita pelihara sebagai usaha sampingan atau usaha pokok kita di rumah itu, dengan cara survei ke pasar-pasar. Kita tanyakan kepada mereka, kepada para pengepul, kepada para pembeli atau calon pembeli ayam-ayam kita itu,
Ayam apa sajakah yang laku? Kalau ayam ini bagaimana? Harganya berapa? Kalau ayam ini harganya berapa dan bagaimana? Dan juga jangan lupa untuk selalu menggali informasi dari media sosial, karena hari ini adalah zaman yang sudah betul-betul canggih ya. Jadi kita bisa berjualan melalui media sosial dari rumah kita masing-masing tanpa harus pergi kemana-mana. Nah, ini jualan melalui medsos ini, baik itu melalui FB atau WA atau apa saja, atau YouTube ya, ini sangat laku keras dan sangat prospektif atau berpeluang baik sekali. Maka kita jangan meninggalkan cara yang satu ini, yaitu cara berjualan melalui media sosial yang kita miliki. Apa saja bentuknya itu dan di mana saja kita tetap bisa berjualan. Lalu kita selidikilah dengan memasuk pada grup-grup ya, grup-grup tentang ayam kampung tentunya. Ayam apa saja yang sedang dicari orang, ayam apa saja yang harganya mahal, dan bagaimana dengan prospek kedepannya. Nah, ini harus kita jeli untuk mencarinya. Jangan antipati, jangan apatis dengan kemajuan zaman pokoknya. Jadi kita harus tetap mencari informasi tentang prospek ayam-ayam yang ada sekarang ini. Jangan menjadi orang yang menutup diri dari kemajuan, karena apabila kita menutup diri dari kemajuan zaman, maka kita akan tenggelam dan tertinggal. Sebagai contoh saja, sekarang kan banyak beredar ya, sudah banyak ayam-ayam jenis baru yang hasil dari modifikasi saudara-saudara kita. Nah, ini mempunyai beberapa keunggulan, macam-macam lah keunggulannya, tentunya ada kelemahan-kelemahannya juga. Akan tetapi karena kita menutup diri dari kemajuan zaman dan kita antipati dengan progres dari orang lain, dan dengan berbagai macam argumen kita membantah atau kita tidak menerima dari kemajuan zaman itu, sehingga kita jangankan kok mau mencoba, nah kita mendengarkan informasi tentang itu saja kita sudah tidak mau. Nah, ini akhirnya rugi bagi diri kita sendiri, karena kemajuan zaman, kemajuan teknologi peternakan yang seharusnya dapat ikut kita nikmati itu malah lewat begitu saja dan hanya orang lain yang bisa menikmatinya. Yaitu tadi contohnya, kalau ada ayam-ayam varietas baru yang mempunyai prospek bagus, mempunyai perkembangan bagus, juga bertelurnya banyak, tetapi kita tidak mau mendengarkan hal itu, justru malah kita membantah ya. Kita tetap mau dengan ayam kampung asli milik negeri kita sendiri yang sudah turun-temurun dari zaman nenek moyang kita dulu. Ya, tidak ada salahnya. Tetapi kalau kita ingin mendapatkan keuntungan dari peternak ayam kampung, memang kita paling tidak kita berani mencoba dengan jenis ayam A, B, C. Nah, nanti kalau kita sudah mencobanya, barulah kita bisa mengambil kesimpulan ayam apa yang akan saya teruskan untuk saya budidayakan. Tetapi sebelum kita mencoba ayam jenis A, B maupun C itu tadi, hendaknya kita tidak berargumen dulu, karena kita sebenarnya belum tahu tentang ayam-ayam itu. Setelah kita mencoba, kita sudah tes dulu, mungkin 4 bulan atau minimal sebenarnya 1 tahun untuk mencoba ini. Nah, nanti baru kita tentukan, oh berarti ini yang profitable, yang ini, yang bisa menguntungkan yang ini. Ya udah, berarti kita teruskan yang ini. Nah, oh ternyata yang ini kurang menguntungkan dan tidak pantas untuk dibudidayakan. Ya sudah, kita berhenti membudidayakan yang itu. Kan seperti itu. Nah, ini masalah jenis ayamnya. Lalu kedua, masalah pakan. Masalah pakan ini juga tidak kalah penting dari kita memilih bibit ayam tadi. Kalau kita sudah bisa menerima perkembangan zaman dengan mencoba jenis-jenis ayam baru yang kira-kira profitable atau kira-kira menguntungkan untuk dibudidayakan, dan kita sudah menentukan apa nanti setelah kita mencobanya itu, kita juga harus belajar dengan pakan. Pakan untuk pembesaran ini sebaiknya jangan dimodifikasi terlebih dahulu kalau kita terjun dalam usaha pembesaran ayam kampung. Kenapa demikian? Karena apabila kita belum sudah mengakali atau sudah mencari alternatif pakan yang kita temukan sendiri, atau kita coba-coba dengan pakan yang jenis yang baru, maka ini kemungkinan besar ya, ayam-ayam kita akan terhambat pembesarannya. Ini untuk pembesaran. Juga demikian untuk ayam-ayam indukan kita yang kita ambil telurnya dan nanti kita akan jadikan sebagai DOC. Nah, ini juga
sebaiknya tidak usah coba-coba masalah pakan. Apa yang sebaiknya, yang seharusnya untuk ayam kita, maka berikanlah itu. Campuran-campuran yang sudah diberikan oleh teman-teman kita itu, walaupun kelihatannya mungkin agak mahal ya, tetapi hendaknya kita berani untuk memberikan kepada ayam-ayam indukan itu. Karena kalau kita selalu mencoba-coba dengan pakan-pakan baru untuk indukan kita, ketika indukan kita sudah mulai bertelur bagus, ternyata nanti dicoba dengan pakan yang lain, nanti dia akan terganggu produktivitas telurnya dan biasanya akan terhenti untuk beberapa hari minimal, atau bisa juga beberapa minggu. Nah ini kan akhirnya kita rugi di pakan. Kita sudah tetap memberikan pakan setiap hari, tetapi hasil telurnya libur. Nah kan ini menjadi masalah nanti. Maka untuk pakan ini sebaiknya kita tetapkan pakan apa yang terbaik untuk ayam-ayam kita, baik itu untuk pembesaran DOC kita, terlebih lagi untuk indukan-indukan kita berikan pakan terbaik, maka nanti mereka akan memberikan hasil juga yang terbaik, dengan syarat tadi ya, dengan syarat ayamnya ayam yang baik juga. Lalu yang ketiga, ayam sudah, terus pakan sudah, yang tidak kalah penting dari semua itu adalah kita harus memiliki mesin tetas sendiri. Nah ini salah satu syarat untuk mendapatkan keuntungan dari ternak ayam kampung yang kita miliki, walaupun indukannya hanya sedikit, mungkin 5 ekor atau 10 ekor indukan. Tetapi kalau kita memelihara ayam yang benar, terus kita juga memberi pakan yang benar, terus kita juga mempunyai mesin tetas sendiri, ini akan sangat-sangat membantu untuk mempercepat produksi dari ayam-ayam kita itu. Kenapa demikian? Karena ayam-ayam yang disilangkan oleh saudara-saudara kita yang punya keahlian khusus masalah itu ya, itu biasanya sifat mengeramnya itu hanya sedikit. Apalah namanya, pokoknya itu KUB kah itu, Larmot kah itu, atau ayam-ayam yang lain, AKY atau ayam yang lainnya, itu biasanya mengeramnya